Halo Sobat Printer, selamat datang di channel AQ Printer, channel yang bahas seputar permasalahan printer. Jadi sesuai dengan judul thumbnail, bagaimana cara mengganti tabung tinta printer Epson. Jadi ini kita ada printer Epson L110. Jadi kita sekarang belajar bagaimana cara mengganti tabung printer. Bisa printer tipe L110 ya, seperti yang sekarang ini. Printer L200 atau L210. Jadi permasalahannya ini, printer ini tabungnya itu skat-skatnya itu terbuat dari plastik kayak gini. Nah, sedangkan ini bagian yang hitamnya dia bocor ya, ini. Dia hanya ditutupi dengan lakban bening kayak gini. Isolasi besar ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya skatnya itu yang terbuat dari plastik itu robek. Ya mungkin pernah dibongkar sebelumnya atau pernah diservis, terus kena benda tajam, jadi dia robek ya seperti ini. Jadi saya lakban untuk mengantisipasi terjadi penumpahan tinta ya kayak gini ya, di bagian bawahnya itu semacam terkelupas gitu. Jadi sekarang kita tahap pembongkaran dulu, kemudian kita mengganti dengan tabung tinta yang lain gitu ya. Nah, di sini ada tabung tinta ini, cuman bekas juga ya, ini bekas juga, tipenya sama, printer L110. Namun ini kondisinya baik, maksudnya nggak bocor, sudah dicuci juga. Juga ini hanya cara ya, sebenarnya saya nggak mau pasang ini, kebetulan stoknya belum datang. Saya buatkan saja contoh bagaimana cara mengganti tabung ini ya dengan tabung bekas seperti itu. Ini hanya sebagai pembelajaran saja ya. Jadi tahap-tahap awalnya kita amankan dulu karena tintanya ini meluber warna hitamnya. Saya alasi dulu mejanya dengan plastik. Kemudian kita buka penjepit bagian selang tintanya, ini bagian ini. Di situ terdapat 3 skrup yang harus dibuka. Jadi bisa diperhatikan ya tahap demi tahapnya proses pembongkarannya. Jadi pada saat kita ingin belajar servis seperti ini, apapun itu, apakah servis handphone, apakah servis elektronik lain, kita perhatikan cara pembongkarannya agar pada saat pemasangan itu kita nggak bingung tuh ya. Ini penjepitnya sudah, sebaiknya kita amankan dulu ini. Tuas pemutarnya kita keluarkan dulu, kemudian kita keluarkan juga bagian yang menjepit selangnya. Nah, ini dia. Jadi selang yang terkoneksi di tabung bisa dicabut satu persatu. Bisa diperhatikan ya, urutan-urutannya itu warna biru, merah, kuning, dan terakhir itu hitam. Nah, gitu ya. Jadi caranya sebenarnya cukup simpel, cuma diperhatikan urutan-urutannya agar nggak kebalik pada saat proses pemasangan yang baru gitu. Jadi kita amankan dulu yang bekas ini. Baik, tahap berikutnya sebaiknya kita bersihkan dulu jika terdapat noda-noda tinta. Ya anggaplah ini printer pribadi kalian ya. Jadi kita harus membersihkan bagian-bagian yang kotor dulu. Ya, takutnya juga nanti akan tercampur dengan tinta-tinta yang ada pada tabung itu. Misalkan tinta merah ya terkontaminasi dengan tinta yang warna biru. Jadi sebaiknya kita bersihkan dulu. Jadi seluruh yang kita buka tadi jika kotor dibersihkan ya. Jadi untuk tahap pembersihan ini saya percepat saja
untuk agar durasinya nggak terlalu panjang. Ya, setelah beberapa komponen dibersihkan, sekarang kita pasang bagian casing daripada tabung ini ya. Kita buka dulu dari tabung yang pertama tadi, tabung yang sudah rusak ini. Kita buka casingnya ini, kemudian kita pindahkan ke tabung yang baru yang akan dipasang itu. Jadi ini nggak pakai skrup, cuma dia saling mengunci atau saling terkait ya, bisa langsung dicungkil atau ditarik saja kayak gini. Dia kayak ada pengait-pengaitnya setiap tabung itu. Jadi jika agak sedikit susah, bisa gunakan benda-benda untuk mencungkilnya, bisa obeng ya, atau benda seperti ini. Jadi lakukan dengan perlahan karena takutnya plastiknya robek lagi gitu ya, gitu. Nah, kita amankan dulu tabung lamanya ini. Yang ini masih bisa terpakai ya, yang robek kan tadi warna hitam gitu. Tuh, itu tadi masih baik. Nah, sekarang kita lakukan tahap pembersihan. Ini kita bersihkan, cukup gunakan air biasa, gunakan sabun juga boleh. Jadi tahap pembersihan ini saya percepat lagi. Setelah casingnya dibersihkan, sekarang tahap pemasangan. Nah, jadi kita urutkan dulu. Perhatikan ya, itu tabung harus berurutan warnanya, jangan sampai tabungnya terbalik gitu. Pasang dulu bagian atasnya. Ini pengait ya, agar tabung tersebut enggak terpisah-pisah gitu. Jadi ini pengaitnya. Ya, kita pasang penutup sampingnya. Jadi sama ya, pada saat Anda membuka tadi casing ini, perhatikan urutan-urutannya ya. Harus presisi. Jadi untuk casing kiri kanan itu ada semacam pengaitnya, dia harus masuk di situ agar tabungnya kokoh, nggak goyang, karena pada saat mencetak kan printernya itu bergerak ya. Nah, ini ada pengait ini. Pengaitnya pada casing dan pengaitnya pada tabung itu harus dicocokkan gitu. Nah, begitupun yang sebelahnya ini harus dicocokkan pengaitnya. Nah, setelah casing terpasang, kita lanjutkan tahap pemasangan selangnya. Jadi untuk pemasangan selang ini harus diperhatikan warna pada tabungnya. Jadi harus diurutkan gitu ya. Selang yang paling pendek itu dia warna biru, sampingnya warna merah, kuning, dan terakhir hitam ya, sesuai dengan urutan pada saat kita membongkarnya. Jadi pasang dulu pengaitnya atau penjepit selang tersebut. Nah, ini ada penjepit selangnya.
Kemudian kita pasang penjepit bagian atasnya dan di skrup ya. Perhatikan tadi ya, pada saat kita membuka itu ada 3 skrup yang kita buka. Kemudian yang kita pasang juga harus 3 skrup ya. Ya biasanya kalau kita pemula membongkar-bongkar seperti ini, biasanya kalau nggak skrupnya lebih tuh kurang gitu. Ya, ini ada 3 skrup yang sudah terpasang. Kemudian kita pasang bagian selangnya di konektor masing-masing tabung ya. Jadi jangan sampai kebalik pemasangannya. Nah, ini kita selipkan saja ya, jadi harus berurutan ya pemasangannya, jangan sampai kebalik. Kita bersihkan dulu sisa-sisa tinta. Jadi tinta yang meluber itu bisa dibersihkan menggunakan tisu atau menggunakan air. Tahap terakhir kita pasang casing bagian bawahnya sebagai pengunci agar tabungnya nggak bergerak. Jadi ini ada 6 skrup ya, kiri kanan, dan bagian tengahnya ada 4. Jadi ini tahap akhir. Jadi ini sebagai contoh ya, hanya sebagai contoh. Ini sebenarnya bukan servisan, hanya sebagai contoh bagaimana cara mengganti tabung. Jadi ini berlaku untuk beberapa jenis printer Epson seperti L1110 yang sekarang kita kerja. Bisa juga printer L200, L210 juga ya. Jadi yang tabungnya bisa lepas kayak gini, itu boleh dilakukan dengan cara seperti ini. Kan ada tabung Epson yang dia nempel gitu, tabungnya nggak bisa diangkat-angkat kayak gini. Itu juga cara gantinya agak beda. Jadi ini bukan tahap pembersihan tabung tinta ya, ini mengganti tabung. Kalau tahap pembersihan tabung tinta atau mengurus tabung tinta itu beda ya. Jadi saya rasa pekerjaan kita sudah selesai. Semoga informasi ini bisa diterima dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.